UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Saatnya berbagi informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara. Kita melangkah yakin, tumbuh berdaya. UMKM Bicara. Selamat siang pendengar, alhamdulillah kita sudah mendekati hampir pukul 15.30 ya. Tapi ini sudah suasana sore, tapi semangat kita tetap melalui pagi ini dan juga siang di Pro 1 RRI Palembang. Hari ini alhamdulillah narasumber kita sudah hadir walaupun penuh tantangan kayaknya menuju ke studio RRI Palembang. UMKM Bicara. Tema kita hari ini adalah kuliner kekinian, peluang bisnis menjanjikan. Bersama narasumber kita yaitu Siti Ramadona MPD, ini owner dari usaha kulinernya yaitu Boss Chef. Nanti kita akan kenalan langsung dengan narasumber kita, kemudian Anda bisa juga melihat langsung produknya di kanal YouTube kita yaitu pizza juga namanya kebab. Ini kebabnya asli Turki kayaknya ya. Nanti kita tanya-tanya langsung melalui UMKM Bicara. Seperti biasa Anda bisa bertanya langsung ke line telepon kita di 36997 atau juga like dan komentar di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Siti. Waalaikumsalam Mbak. Panggilannya siapa sih? Dona. Dona. Saya teringat lagu Ahmad Albar ya. Dona itu judulnya. Yang mana? Belum lahir. Tahu ya, belum lahir kayaknya. Baik, Dona, sejak kapan nih usaha di bidang kuliner ini? Kalau dulu tuh memang sudah tertarik sama dunia kuliner saat masih kuliah Kak ya. Masih kuliah. Dulu jurusannya kuliah? FK Bahasa Indonesia. Nah, itu sangat berbalik dengan jurusan kuliner gitu. Apa karena mungkin suka dengan kuliner atau masakan dari orang tua gitu? Iya, suka cari uang sih Kak. Suka cari uang dari muda sampai sekarang. Sampai sekarang. Kesehariannya jadi apa Dona? Jadi Guru ya? Jadi kita kenalan dulu ya Kak. Jadi aku kesehariannya profesi sebagai seorang guru di SMA Palembang. SMA negeri berapa? SMA negeri 4. Iya, SMA banyak di Palembang. Iya. SMA 4 Palembang. SMA 4 Palembang. Di Pelaju. Kalau nggak salah di Pelaju ya. Jurusan apa ngajarnya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sesuai dengan backgroundnya. Iya. Oke, udah berapa tahun ngajar di situ? Udah hampir 8 tahun Kak. 8 tahun. Alumninya kalau boleh tahu bocoran dong. Alumni S1 Unsri Bahasa Indonesia, S2 Pasca Sarjana Bahasa Indonesia. Wah, memang keren banget bahasa Indonesianya berarti ya. Oke, Dona, ini usaha kulinernya kebab dan saya nggak dibawa ya. Jadi disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Iya. Disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Iya. Kalau aslinya profil makanan masakan Turki tuh Kak ya sebenarnya simple banget, asin Kak. Mereka tuh Asin nggak sama banyak bumbu. Nggak banyak bumbu. Cuman merah, nggak pedes tapi kalau kita tuh kurang lah Kak ya. Iya. Nah di situ aku berpikir mending kita pakai ini ya, Variasi otentik, gitu. asli daging, asli ayam, sayurannya fresh, saus racikan, nggak ada di tempat yang lain. Terus ya itu tadi Kak, disamain sama lidahnya orang Indonesia yang berbumbu ya kalau kita nih Kak. Jadi itu inspirasinya dari sana ke bawah sini. Tahun berapa memulai kebabnya ini? Ini awalnya kebab dulu baru pizza ya?
Iya benar-benar dari 2023. 2023. Berarti hampir 6 tahun ya. 3 tahun ya? 3 3 tahun. Jadi itu ke kebabnya dulu, kemudian pizzanya kapan? Pizza ini terus apa ya sampingannya kayak aku pikir. Oh, berpikir gitu inspirasinya. Terus aku lihat mereka tuh hobi makan roti, makan pizza roti tiap hari Kak orang sana tuh kayak. Nggak pernah makan nasi ya? Paling Sama kayak seminggu tuh 1 kali. 1 kali makan nasi. Kalau Yang kita- lainnya roti. Kalau kita kan harus hidup nasi. Iya. Nah, jadi unik ya kayak pizzanya bukan kayak pizza kebanyakan. Kalau pizza Amerika itu kan bulat terus agak tebal ya Kak rotinya. Iya. Nah, kalau pizza Turki ini namanya pide Kak. Pide. Pide. Dia itu bentuknya lonjong, tipis tapi full topping. Toppingnya apa aja itu kalau Toppingnya pizzanya? itu kalau kita gigit tuh makan semua topping kayak itu Kak, bukan Ada cuma di roti. situ. Jadi toppingnya itu ada topping daging ayam, mozzarella sama daging sapi. Daging sapi. Jadi kolaborasi daging 2 macam ya. Itu pizzanya. Iya itu pizza pide. Kalau orang Pide, sana ya. panggil pide. Dulu aku sempet pide, cuman banyak yang nanya pide itu apa, pide itu apa. Akhirnya Diubah pizza Turki. pizza Turki. Ini namanya adalah Boss Chef. Iya, Bos Chef itu nama keluarga sih Kak, Bos Demir. Sekalian chef lah tambahin. Oh, jadi ini sudah mereknya apa namanya? Sudah ada hakinya? Izin halal ada, Oke. cuman aku belum sempat buat apa itu Kak. Oh, ada izin yang lain? Belum. Oh, belum ya, baru halalnya saja. Oke. Inspirasinya dari nama keluarga. Ini kalau bentuknya ini kan bisa dikatakan rata-rata sama ya kalau namanya kebab. Apa mungkin ada berbeda istimewanya kebab Iya. miliknya Donna dari yang lain? Tentu Kak. Jadi itu tadi kalau isian kita ini Kak, aku buatnya serius produknya biar teman-teman tuh mengulang beli Kak, terus bisa merekomendasikan sama teman yang lain kan. Jadi isiannya ini Kebabnya. tortillanya kita buat sendiri. Terus dagingnya daging sapi asli Kak. Kalau mohon maaf kebanyakan Kak pakai daging yang bukan Kak, yang olahan. Oh, yang olahan. Ini daging aslinya. Asli. Jadi harganya berapa dijual Donna Masih satunya? terjangkau Kak. Terjangkau. UMKM kalau mahal-mahal nggak ada yang beli. Gak ada yang beli karena itulah harus daging yang asli tetap ya, tetap digunakan. Walaupun jumlahnya nggak banyak kayaknya. Tetap juga melimpah Kak. Melimpah, Cuman ya? ya kita tuh pengennya usahanya terus ya Kak ya. Orang tuh kalau bisa beli itu tiap hari bosen nih. Jadi harganya satu berapa itu kalau Kalau yang kebabnya? ini yang kecil Kak, ini sebenarnya 18.000. Kalau yang besar itu ada lagi Kak, 26.000. 26.000, ukurannya lebih besar lagi dari yang di bawah sekarang. Lebih banyak. Ada lagi yang spesial itu 32.000. Online jualannya atau ada di Awalnya online. Jadi awalnya tuh tes ombak dulu Kak. Lihat dulu, cobain dah jual kebab dari teman kantor beli, terus ke WhatsApp, terus ke IG. Akhirnya banyak Kak ya. Banyak ya? Cobalah offline lah, coba-coba offline kan. Soalnya dari dulu tuh online terus ya kita cobain, hajar aja offline. Iya. Akhirnya kita buka offline di Tangga-Takat. Tengah-tengah daerah Toko. Paju ya. Gimana tuh antusias masyarakat di situ? Ke awal-awal rame banget Kak. Soalnya Karyawannya ada nggak? Siapa Donna ada, sendiri? kita punya tim Kak. Ada tim. Berapa orang timnya Don? 3 sih. Tiga. Karyawannya. Karyawannya Sampai 3. sekarang tetap. Ya. Sampai sekarang. Nah, ini kan makanan kekinian ya. Tidak sembarang orang bisa mengolahnya. Itu gimana? Ada kendala nggak Donna dengan karyawannya gitu? Kalau tantangan itu kayak bahan baku sih Kak ya. Kenapa bahan Bahan bakunya? baku kan lagi Pada naik. mahal Kak. Ayam sekilo kan sekarang mahal Kak. Sampai 40 ribuan ya. Ih, nyampe Kak. Jadi hampir gimana 50. mengantisipasinya Donna? Nah itu Kak yang lagi pusing. Nah jadinya Di depan mic dong. iya. Jadinya ya dengan harga yang melambung tinggi kita Antisipasi gitu ya. tetap Kak dengan harga yang Tetap sudah harga kita ya 18.000. kalau naik kan makin orang tuh jarang Kak, susah lah beli, apalagi indis ekonomi kata orang kan. Iya, sekarang lagi pada susah ya. Jadi bisa akal-akalan kita lah Iya, untuk pokoknya ininya. hidup aja gitu. Tapi Kak. yang pasti bukan berarti mengurangi rasanya ya, Oh Don. enggak, bumbu Bumbu pasti nomor tetap. satu. Apalagi kalau lidah orang Palembang ya Kak ya. Aduh, Rata-rata. rata-rata nak banyak, nak lemak, nak murah mampus.
nak banyak, nak murah. Iya. Jadi paham lah Kak. Mm-mm. Apalagi di Pelaju ya Kak, aku tahu lah keadaan di sana kan nggak Iya. bisa lah Kak jual mahal-mahal. Paling 15.000 tuh udah pas lah ya. Udah itu yang paling murah Paling mahal. 18.000. Paling paling murah. murah, sorry, paling murah Paling murah 18.000. untuk makanan. Satu hari Dona menjual pizza dengan kebab berapa? Kalau Biasa rata-rata. Aduh, berapa ya? Nggak apa-apa. Paling nyampe berapa? 100? Lebih? Nyampe lah 50-an Kak. 50-an. Satu hari itu yang standar ya. Itu yang sehari-hari ya Kak Sehari. ya. Tapi Kalau hari libur Sabtu Minggu kalau rame ya hampir lah 80. 80 satu hari. Iya. Oke. Jualannya sudah pakai apa namanya tempat khusus offline-nya di rumah? Atau memang menggunakan seperti meja-meja khusus atau seperti apa? Iya pakai meja dari aluminium. Di rumah atau di mana? Di toko. Jualan? Ada di toko. Ada di toko. Ada di tokonya ya. Jadi sudah ada merek khusus gitu. Iya. Sudah ada yang tahu Banner, bannernya khusus. Di situ gimana kalau Sabtu Minggu antusias masyarakat juga Iya lumayan? kan kalau libur itu alhamdulillah ya Kak ya. Banyak yang libur kan pengen makan kan. Pengen sesuatu yang beda. Ya alhamdulillah kalau kebab pizza. Sabtu Minggu tuh pasti rame ya. Nah, Apalagi kalau jam-jam ini Kak, jam sekarang nih dari sore ke malam itu jamnya kebab. kalau buka online-nya setiap saat kan Iya, melalui WA, Instagram. GoFood, GoFood ShopeeFood, juga. GrabFood Itu ada. pemesannya bisa H-1 atau seperti apa? Atau langsung? Ada Kak, kita ready. Ada ready. everyday lah. Oh, setiap hari ya? Oke. Kalau Jadi nggak jualan ya ditutup. ditutup. Kalau offline-nya di rumah Offline-nya setiap hari, karena kan Dona kan ngajar tuh dari hari Senin sampai ke hari Jumat. Itu jaganya karyawan. sebenarnya iya Kak, semuanya karyawan. Kan sudah ada tim. Nggak ada tim. Jadi ketika- hari Senin sampai dengan hari Minggu tuh nggak ada yang tutup, buka Nggak ada, semua. mereka semua yang ngerjain. Aku tinggal mantau aja Kak. Jam kerjanya? Jam kerjanya mulai dari jam 10 pagi sampai 10 malam bukanya. Wah, lumayan lama ya. Iya. 10 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kadang jam 9 malam tuh udah tutup juga Udah tutup, Kak. ya. Udah capek, udah habis bahannya kan. Baik. Nah, ini Dona di tengah persaingan usaha kuliner, kita kan tahu nih, kalau masakan atau kuliner kekinian kan banyak pesaing ya yang lebih bisa katakan menjadi motivasi lah buat Dona. Ini gimana Dona mengantisipasi hal itu? Iya Kak, apalagi kan kita kebab nih kan nggak tiap hari ya. Iya. Kita kan makanan pokoknya kan nasi ya, kayak ada ayam geprek ya segala macem lah Kak ya. Kebab nih apalah paling lagi pengen-pengen aja. Nah di situ tuh kita menghadirkan menu juga yang baru Kak, karena orang sini kan suka makan nasi, jadi kita ada menu baru nasi biryani. Oh, ada juga nasi Karena biryani. mau nasi ya sudah kita hadirin nasi biryani, tapi spesialnya kita pakai daging khas Turki. Oh. Jadi bumbu dan cara pengolahannya itu asli otentik Turki. Iya. Dan saladnya juga itu. Yang masaknya Dona sendiri atau suami juga ikut? Suami tuh ikut membantu menasehati resepnya. Tim penilai ya? Tim penilainya Kak. Terus stok dagingnya gimana? Ada kesulitan nggak? Karena kan daging harganya cukup mahal. Iya, kita udah ada ininya. Ada Kak. langganan? Ada langganan yang ya ada terus. Udah insya lama Allah. ya, insya Allah stoknya nggak pernah putus. Oke. Untuk packaging sendiri itu kotanya menggunakan Nah kota. ini ampun, ini kehabisan Kak kemarin. Oh, kehabisan. Udah pesen hampir 2.000, habis Kak ya. Terus mau pesen lagi proses pencetakan sekarang. Iya, cukup lama ya. Dia 7 harian. 7 hari kehabisan stoknya ya. Sayang banget ya. Oke, baik. Kalau untuk dukungan keluarga gimana nih, Dona? Kalau dukungan keluarga alhamdulillah ya Sangat Kak. support. Iya, sangat support. Papa, mama sangat support lah. Tanpa mereka tuh nggak mungkin Kak ada ini. Contohnya kalau misalnya kita kekurangan Pak, ada yang rusak, Pak ini perlu diperbaikin, nah langsung Papa sigap. Wah, ada komplain-komplain gitu. Langsung dia cari siapa atau dia bantu benerin, dikasih rekomendasi.
doa sih Kak, doa orang tua sih. Iya, doa itu lebih apa ya, lebih mendukung usaha ya. Banget, Apalagi doa dari orang tua. Asli itu. Selama 3 tahun ya, hampir sampai dengan sekarang ada komplain nggak dari pelanggan? Misalkan Ada, apa gitu? Ada Kak awal-awal jualan, bahkan sampai saat ini kalau di Shopee Food Kak, dia itu kritis semua ke orang-orangnya. Kritis orangnya ya. Orang Shopee Food itu kritis-kritis. Dia kasih komen gitu ya? Banyak Kak, masukan, saran, ada yang positif, ada yang negatif. Nah kita semua Ditampung. ditampung, sampai menghasilkanlah produk yang berkualitas sampai mereka mau ngulang lagi. Iya, baik. Pokoknya apapun itu kritik yang membangun lah ya. Iya. Jangan sampai buat kita menjadi lesu, kemudian stagnan, usaha, baperan. Gitu. Jadi itu sebagai loncatan kita untuk lebih maju. Oke, kita akan break dulu ya, Dona. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih bersama acara UMKM Bicara. Masih bersama Anda seputar dunia usaha dalam UMKM Bicara. UMKM Bicara. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih Kak sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. Di balik asap mengepul di warung makan sederhana, di balik tangan lincah mekanik di bengkel kecil, di balik kotak-kotak kue yang rapi di rumah makan sederhana, terukir semangat juang para pengusaha UMKM. Mereka adalah tulang punggung perekonomian, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda kemajuan. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda perekonomian di berbagai pelosok negeri. Mereka adalah bukti nyata bahwa semangat juang dan kreativitas dapat melampaui segala rintangan. Di tengah arus pasar yang semakin kompetitif, UMKM terus berjuang dan terus bertahan dan berkembang. Mereka adalah nyala api harapan yang terus menyala, menerangi jalan menuju kemajuan dan kesejahteraan. Mari kita dukung dan apresiasi para pengusaha UMKM agar mereka dapat terus berkarya dan mewarnai perekonomian Indonesia dengan semangat dan kreativitasnya. Masih bersama Anda seputar dunia usaha dalam UMKM Bicara. UMKM Bicara. Baik pendengar, kita lanjut kembali bersama Dona. Sore hari ini bicara kita mengenai usahanya kebab Turki dan juga pizza. Aduh, kalau bicara makanan saya jadi aromanya udah kebawa-bawa sini kan. Aroma kebab sama pizzanya itu menggunakan rempah-rempah ya Dona ya. Itu rempah-rempah khasnya apa yang dipakai kalau boleh tahu? Bumbu khas Turki Kak. Khas Turki. Apa itu? Karena kan banyak orang nggak tahu tuh kalau khas Turki itu apa. Taunya kalau khas di sini kan rempah-rempahnya daun serai gitu kan. Enggak pakai itu Kak. Jadi pakai apa? Ada beberapa sih Kak. Ada sih namanya di Menu Baharat Turki lah Kak, nama Turki. Oh, tapi sesuai sama lidah kita. Adalah sedikit. Oh. Tapi itu tadi Kak disesuaikan sama Disesuaikan. lidah orang Indonesia.
Jadi dia nggak menggunakan rempah-rempah kita juga atau asli Pakai dari? dong, cuman Pakai. sedikit, cuman yang apa yang dipakai dari rempah-rempah kita? Apa itu? lada. Oh, lada. Terus apa lagi? Lada, terus apa lagi? Mungkin rempah-rempah yang menjadi ciri khas ya, kayak ketumbar gitu enggak? Iya, pakai. Pakai Kak. juga. Jadi itu semuanya kolaborasi. Oke. Ini Dona yang buat tiap hari kan? Kan ada pegawai udah Ada diajarin, pegawai, berarti Kak. pegawainya lebih tahu nih harusnya Iya, ya. itu dia. Harusnya diajak gitu. Enggak, udah di packing Dia packing ya, bumbunya udah digituin. Oke. Nah, kemudian kalau untuk packaging ini kebabnya memang menggunakan kertas itu. Iya, pakai kertas. Kertasnya cetak sendiri atau memang kreasi cetak. dari Dona? Cetak sendiri, desainnya dari saya, terus Dari Dona kasihin sendiri. ke percetakan. Oke. Sayang boxnya ya Kak, padahal boxnya bagus. Boxnya bagus. Lagi proses lagi cetak. Enggak apa-apa, ini enggak masalah. Yang penting kan isinya kalau orang makan ya. Tapi kan packaging juga menentukan. Iya, benar. Nah, kalau Dona menilai packaging dengan makanan ini apa kaitannya? Apakah sangat Tentu mendukung gitu? kalau packaging, tentu Kak, kalau packagingnya oke, langsung kan daya tarik mau makan tuh langsung menambah kan. Langsung menambah selera ya. Yang jelas sih produk sih Kak. Lidah nggak bisa Untuk ngomongin. pelanggan sendiri konsumen Dona, ini kebanyakan anak-anak muda atau segala usia atau seperti apa? Kalau untuk usia seluruh Kak, dari anak kecil sampai usia tua ya Kak ya. Dari anak-anak bahkan banyak Kak yang lagi males makan nasi Kak ya. Mereka itu pilih pizza yang mozzarella karena Mozzarella. kan asin ya, meleleh. Nah, mereka tuh daya makannya mau ini menambah lah kalau pakai sesuatu yang baru. Jadi strateginya gitu untuk menarik anak muda. Kebanyakan Yang tua juga Kak, yang Suka ya? bapak-bapak sering konsumen lama kan berapa kali bapak-bapak untuk makan sendiri. suka juga. Bapak-bapak. Jadi menarik itu adalah topping-toppingnya ya. Toppingnya itu memang disesuaikan dengan pesanan atau selera atau seperti Iya, apa nih? jadi Don? kan ada varian-variannya Kak. Ada yang daging ayam, ada yang daging sapi premium, ayam gurih, ada yang mix. Nah, kalau mix itu daging ayam, daging sapi, mozzarella, sayuran yang fresh sama saus racikan itu. Dengan harga yang sama? Enggak dong Kak. Beda Harganya ya. itu tadi. Kalau yang lengkap 32. mix seperti itu berapa? 32 ya. 32.000 satunya. Oke. Kalau yang standar itu 18 ya. 18. Yang paling banyak diminati yang mana tuh? Don? Yang mix itu tadi Kak, cuman ada orang-orang tertentu ya. Tapi kalau standarnya ya ayam gurih biasa. Ayam gurih biasa. Kalau pesan online itu ada kurirnya sendiri atau timnya dari Dona yang antar? Itu seperti apa juga? Kalau konsumen punya gosen sendiri bisa, Bisa kurir ambil, sendiri. kurir Tapi sendiri. kita nggak ada kurir kita sendiri, kita nggak ada. Nggak ada ya. Paling pakai Maxim kita bantu. Iya. Sejauh ini perjalanan usaha kebab sama pizza, ada nggak sih yang dirasakan kendalanya bagi Dona? Kendalanya itu tadi Kak, bahan baku. bahan baku. Kalau lagi tinggi itu kan pusing kita kan ngitungnya. Terus juga cari ini loh Kak, cari pegawai juga susah ya. Susahnya kenapa? Dia entah kenapa ya nggak mau kerja keras gitu loh Kak. Udah diajarin kecapean, besoknya dia nggak kerja Berhenti? lagi. Berhenti. Jadi yang 3 orang ini bertahan? Bertahan sudah. Oke. Jadi memang kendalanya sama SDM juga. Tapi emang sekarang tuh mau ya standar lah Kak, gajinya Kak, nggak bisa dikasih kecil lah gitu. Iya, karena memang tuntutan kehidupan juga zaman seperti saat ini. Oke. Kemudian kalau Dona sudah tergabung lewat UMKM ya? Sudah? Sudah berapa lama? Sebenarnya baru sih Kak ikut komunitasnya, cuman aku sempat beberapa kali diajak untuk ikut festival, nggak ada waktunya Kak. Belum siap lah, nantilah festival. Festival kuliner. Ada kan yang kalau di Sering malam-malam ada di mall-mall ya. atau Belum pernah ikut malam-malam ya Dona? yang Sudirman. Iya. Sebenarnya banyak Oh, sih yang Kak. Car Free Night gitu. Sama Car Free Day juga ada ya Iya, tiap hari Minggu. Ini rencana mau ke KI sih, cuman ya ampun waktunya Kak. Di Gimana? toko aja nggak Itu bisa. jadi tantangan juga tuh membagi waktu. Iya, Mi. Karena kan sehariannya ngajar di sekolah ya. Ngajar di sekolah. Cuman hari Sabtu sama Minggu yang Sabtu pas Minggu libur aja ini. yang bisa aku datengin ya Kak. Nah kalau selesai sekolah barulah ini kita lihat ke sana kan di jam sore sampai malam. Oke. Dona, kalau bicara soal media sosial bagi Dona usaha ini sangat berperan nggak sih atau seperti apa? Banget.
Kak. Sekarang tuh kalau nggak main media sosial kasihan banget. Pokoknya apalagi kita usaha Kak ya. Dengan media sosial itu langsung ngebum kalau misalnya lagi buat konten yang bagus ya Kak ya, langsung viral kan. Ya media sosial berpengaruh lah Kak, sangat berpengaruh. Naik turunnya penjualan. Ya. Kita harus rajin lah upload, itu tantangannya Kak ya. Harus rajin upload, rajin buat konten juga yang menarik. Tentang Dona sendiri yang buat konten atau ada tim juga? Sebenarnya dibantu pegawai. Cuman ide-idenya kan dari aku Kak. Aku memang suka buat konten dari dulu. IG-nya apa? Dona Karai. Tapi kalau ini Bosef. Bosef ya. Bosef tetap 1. Bosef 1. Kemudian kalau kita bicara soal pelatihan, karena sudah UMKM, pernah nggak ada ikut pelatihan khusus kekinian, masakan kekinian? Belum Kak, belum ya. Ikut pelatihan atau juga sebagai wadah UMKM, apa yang dirasakan untuk manfaatnya bagi Dona gitu? Menambah pasti menambah ilmu, wawasan tentang dunia kuliner, terus apa sih lagi hitsnya sekarang, yang lagi booming. Mungkin tukeran ilmu bahan, maksudnya informasi tentang bahan juga yang dimana ketemu silaturahmi ya, dapat link lah gitu kayak. Yang paling banyak mesen itu anak-anak remaja atau ada acara-acara khusus? Oh iya, pernah Kak, kita pernah diundang di Pertamina kemarin terakhir acara live cooking kan, jadi langsung masak di situ, memperagakan. Ya live cooking langsung ya ngantri orang, bukan yang sudah ready kan, jadi kita masak di sana. Itu yang paling berkesan ya selama mengikuti. Kalau nggak ada undangan seperti itu, kalau bazar-bazar sudah pernah ikut juga? Bazar-bazar, misalkan ada dari organisasi. Pernah ikut juga. Dari dokter itu adalah Kak ya. Ada ya. Dona langsung yang terjun atau tim juga? Tim dibantu juga, aku dibantu tim juga Kak. Makanan ini kan tidak bisa lama-lama ya, karena dia mengandung berapa hari tuh, misalkan kalau untuk freshnya dimakan. Ini kalau harus masuk, kalau mau besok Kak harus masuk kulkas dia. Kalau suhu ruang ada tomat kan, takutnya ya itu tadi basi Kak. Ini memang khusus makanan langsung disantap ya. Tapi kalau besok masih aman. Kalau untuk yang pide ini masih aman nih Kak kalau besok. Kalau yang kebab? Kalau yang kebab itu harus langsung dimakan. Fresh ya. Karena dia ada tomat, ada sayur, tomat. Ada bermacam-macam topping di situ. Karena takut kalau besok sudah berubah rasa ya. Iya, harus segera fresh, segera dikonsumsi. Oke. Nah, Dona, kemudian kalau untuk ke depan 2026 udah mau akhir ini, ada nggak cita-cita atau harapan yang ingin dicapai gitu? Seperti apa, Don? Kepengennya lebih besar ya Kak. Pengen buka cabang, tapi nanti dulu lah Kak, ini mau dibagusin dulu lah sistem kita. Mau buka cabang rencananya di yang tengah ya, lokasi yang tengah ya. Pelaju kan untuk anak seberang Ulu 1, Ulu 2 ambil aja. Tengah-tengah Palembang gitu. Harus disurvei berarti ya. Iya. Oke. Ada harapannya ke situ ya. Tinggal menambah tenaga aja. Iya benar. Gak ada personil. Oke. Kalau Dona balik lagi ke membagi waktu antara seorang guru, kemudian usaha kuliner, keluarga, itu gimana cara memanage waktunya? Itu kita harus disiplin dan memahami prioritas dulu ya Kak. Jadi kalau di sekolah kita harus fokus sama pekerjaan kita, terus harus membimbing siswa lah, melatih. Pokoknya jangan dicampurkan dengan urusan ini usaha. Nah, ketika selesai baru kita sekolah berakhir ya, barulah kita melihat usaha kita itu selaku UMKM kebab. Kan di sekolah sudah banyak yang tahu tuh kalau Dona punya usaha. Ini semua siswa. Bahkan siswa sering beli loh Kak. Iya, orang tuanya gitu. Iya, orang tuanya dia ngasih rekomendasi ke orang tuanya. Rekomendasi. Guru-guru juga dong ya. Teman-teman juga. Apalagi kalau di sekolah kan lebih enak kita untuk promosinya. Iya kan, benar. Karena itu dari mulut ke mulut juga. Nah, Dona, gimana sih Dona mempertahankan rasa? Karena ini jangan sampai berubah-ubah. Benar-benar. Karena biasanya kalau kita pertama beli, sudah nanti besok berubah lagi, biasanya konsumen akan lari gitu. Nah, gimana Dona mempertahankan rasa ini? Ini sebelum jualan Kak, aku selalu cek Kak. Cek rasa, sudah pas, daging sudah pas, oke jual itu Kak. Jangan sampai ada bau ayam, bau apa misalnya daging ayam yang bau ya Kak ya. Iya. Nah, apalagi kan kita tuh di doner Kak.
Jadi di doner tuh ayam tuh dipanggang kayak ayam kebab itu nah Kak. Itu sering tuh kalau misalnya kita kelamaan nggak mateng bau dia. Iya. Jadi harus memang dijaga Jadi kalau ya. udah mateng dipotong-potong barulah diletakin di tempat wadah yang ada penghangatnya. Untuk anak buahnya atau karyawannya itu sudah dikasih prosedur kerja yang seperti ini, seperti ini gitu. Aturan-aturannya ya. Apalagi berkaitan dengan kebersihan. Pasti Kak, bersih nomor satu lah pokoknya. Apalagi kan suami itu juga pembersih banget ya Kak ya. Iya. Jadi diutamakan banget kebersihan, Untuk kebersihan, di toko itu. apalagi di makanan ya. Iya. Oke. Kemudian juga untuk bisa dikatakan bervariasi topping-topping ini kan juga bisa mengalami perubahan ke depan ya, mengikuti perkembangan. Apakah ada juga akan menambah seperti itu, Dona? Untuk sementara ini mungkin Belum kepikiran belum Kak ya, topping-toppingnya tetap yang ini. Oke. Nah, untuk menjaga fresh dari daging, sayur, kemudian topping-topping lain, apa Dona yang dilakukan? Ya kita masaknya itu on time ya Kak. Maksudnya jangan ditunda-tunda. Kalau ayam sudah Berapa datang, maksimal dari durasi pesanan gitu kita masaknya? oh itu sebenarnya sudah ready sih Kak. Sudah Tinggal ready. diwadah-wadahin kalau orang sudah pesen. Udah pesen, tinggal dimasukin topping-toppingnya. Masukin topping-toppingnya, dipanggang terus orang Indonesia kan mau garing. Jadi kebabnya tuh harus garing. Ini tadi Terlalu garing? Nggak apa-apa, malah enak kalau terlalu garing ya. tadi juga mau buru-buru Kak. Ya ampun. Jadi di situ juga letak enaknya itu garing dengan tidaknya ya. Orang Apa sesuai Indonesia dengan selera ya? Kebanyakan? Kalau di Turki tuh mereka justru nggak mau yang garing ya Kak. Tapi kalau orang Indonesia tuh mau yang garing, berasa pedes. Nah itu orang Indonesia. Yang asin gitu. Kalau Turki cuman profil makanan mereka tuh cuman asin aja Kak. Asin Kalau aja kita ya? itu nggak campur-campur lain. Asin manis gitu kalau ya. kita kan asin manis ya Kak ya. Campur-campur. Kalau Kalau kita- mereka enggak. Enggak. Iya. Nah, kemudian kalau untuk kita katakan ini pesaing itu kan jadi motivasi kita untuk maju ya. Nah, apakah Dona juga melihat pesaing-pesaing itu sebagai contoh kita ke depan atau seperti apa sih buat Dona? Iya, tentu Kak. Kita banyak belajar juga dari ya, maksudnya teman juga ya, Iya. teman-teman sesama penjual kebab. Ya, misalnya bolehlah lihat varian apa itu kayak Nyentek-nyentek ya, tapi jangan sama gitu kan. Tapi kita otentik gitu tadi Kak, karena orang tuh tahu suami tuh orang Turki kan. Jadi, oh ini beda nih gitu, teman-teman. Sudah Ada khasnya. dan customer juga bilang ini enak, maksudnya beda dari yang lain. Mbak, kami jauh-jauh Mbak katanya. Dari mana misalnya Kak? Usus ke Pelaju mau beli kebab kami. Karena autentik dan beda Kak, isiannya real. Real daging. ya. Lokasinya di mana aja selain katakanlah di Pelaju ya. di Nah, tengah. untuk yang offline-nya langsung tetap di Pelaju ya sementara tetap ini. Kalau sementara. daerah-daerah lain belum ada ya? Belum Kak, itu tadi mau Jadi nambah tetap cabang. online dulu sekarang. Pesanan online maksimal berapa itu kalau misalkan ini? Kita Selama tampung ini semua Kak. ditampung semua, tidak ada dibatasi Kecuali ya. kalau ada bahan yang habis stok ya Kak, langsung kita tutup. Pernah kejadian? Pernah pas Pernah saat seperti? lagi awal-awal dulu kan Kak, rame banget Kak. Itu ya ampun 3 jam ludes semua Kak. Langsung tutup. 1 jam? Enggak, hampir lah 2 jam. 2 jam habis waktu pertama kali buka. Bukan saat lagi viral-viral. Oh, memang kalau di mana-mana lagi viral tuh memang rame ya. Sampai ya ampun, itu omsetnya Iya. Sangat naik ya. Ini menggunakan saus ya? Iya, pakai Sausnya racikan bikin sendiri atau seperti buat apa? sendiri. Buat sendiri. Jadi beda ya dari yang lainnya Kak, rasa sausnya itu. Sausnya memang racikan dari Dona. Kreasi sendiri Dona? Atau dari bocorannya? Dari suami juga, tapi aku revisi kurang cocok kata aku. Akhirnya diubah-ubah. Sampailah sekarang sausnya tetap nggak berubah. Bahan-bahannya alami semua. Alami, apalagi sayuran, kita kan pencinta salad sayur Kak ya. Jadi orang Turki juga suka makan sayur. Nah jadi kalau sayuran tuh kita jor-jor gitu. Sayurannya apa aja dipakai? Selada, tomat, bawang bombay. Bawang bombay juga. Sampai sekarang nggak ada kendala untuk stok-stoknya. Enggak ada sih. Selada dulu Selada. hampir susah nyarinya Kak. Dan Selada. mahal ya? Mahal. Jadi kita kadang beli supermarket ke Soma, itu ada pasti. Ke supermarket yang besar ya.
Karena kebanyakan kalau selada itu lebih banyak ke supermarket mall yang besar. Oke. Nah, Dona, di penghujung nanti atau harapan Dona ke depan untuk UMKM ini apa nih, Dona? Semoga semoga ya bertahan ya Kak ya. Semoga nambah cabang. Amin. Terus bisa mewaris ke anak juga ya Kak, nggak mati gitu kan. Usahanya tetap jalan gitu. Oke. Harapannya juga jangan sampai nanti stagnan di ketika bahan baku tidak ada, itu jangan sampai seperti itu ya. Iya. Bahan baku tetap ada ya. Kadang tuh dari sananya kayak nggak ada. Nah, kita cari cara tempat yang lain Kak. Kita cari walaupun agak mahal ya. Kita usahakan harus ada. Tapi sampai saat ini tidak menjadi kendala utama itu. Iya, enggak ya. Sampai saat ini tetap berjalan aman-aman aja. Baik Dona, kalau perhatian pemerintah Dona melihat dengan UMKM ini sampai sekarang seperti apa Don? Pemerintah. Perhatian mereka untuk kelangsungan UMKM. Ya mendukung ya Kak ya. Cukup. Kemarin kan ada surat edaran dari pemerintah Kota Palembang. Misalnya kalau ulang tahunnya Palembang ya dipakein baliho begitu untuk pelaku UMKM. Karena penghormatan pemerintah untuk UMKM ini sangat besar ya. Jangan sampai nanti usaha inilah mendongkrak ekonomi suatu masyarakat. Oke. Baik Dona, mungkin ada yang mau disampaikan sore hari ini buat motivasi para pelaku UMKM, apalagi mungkin ibu-ibu yang pengen usaha seperti Dona gitu, gimana motivasinya nih? Baik, kalau untuk teman-teman yang masih muda, kalau ada minat ke usaha kuliner, menurut aku coba aja deh Kak. Coba aja, karena kita nggak akan pernah tahu produk mana yang akan menjadi passion kita. Kalau mau menunggu ketika sempurna ya nggak bakal mulai gitu kan. Ya jadinya mulai aja dulu, cobain sebelum menyesal nanti di usia tua. Kenapa kayak nggak nyobain itu tuh kan dulu aku pengen. Harus dicoba ya, jangan putus asa untuk mencoba, jangan menyerah pastinya. Kalau untuk harapan usaha Dona, insya Allah kita doakan akan buka cabang yang baru ya. Ampun Mbak Nadia. Pelanggannya semakin banyak. Amin. Dan satu lagi pesannya jangan pernah berubah rasa gitu. Itu tetap dijaga. Karena kebanyakan konsumen itu mengeluh kalau sudah terkenal nanti lama-lama ukurannya mengecil gitu. Kemudian rasanya akan berubah. Ini mungkin catatan sendiri buat usaha Dona ke depan ya. Benar-benar Kak. Baik. Terima kasih Dona ya sudah bergabung sama RRI. Semoga semuanya akan terwujud. Usahanya makin maju, pelanggannya makin melebar kemana-mana. Amin Kak. Ya, aktivitas hariannya tetap sukses menjadi seorang guru yang dicintai pada murid-muridnya ya. Makasih banyak Don. Iya Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di UMKM Bicara bersama narasumber kita yang luar biasa sore hari ini, seorang guru sekaligus dia punya keahlian yang luar biasa di bidang kuliner, apalagi yang suka kebab sama pizza. Ini nanti ada bisa buka IG-nya, kemudian juga bisa pesan langsung melalui beberapa media sosial, melalui juga seperti Instagram dan juga WA yang sudah disebut oleh Dona tadi di acara kita. Semoga dengan hadirnya UMKM Bicara ini akan semakin memotivasi para pelaku usaha yang lain untuk tetap berusaha, jangan pernah pantang menyerah, apapun itu harus dicoba terlebih dahulu seperti pesan Dona di UMKM Bicara hari ini. Terima kasih pendengar dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM Bicara, dari sini untuk Nusantara. Baru saja Anda dengarkan informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha UMKM Bicara.